Halo semuanya, kenalin aku Farida Nurjana, NPM 13 011 019 0048 dari Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Angkatan tahun 2019. Yuk kali ini aku mau share info yang penting nih. Kenapa penting sih? Karena sesuatu ini dapat mempengaruhi kualitas hidup kita. Seperti yang kita rasakan di era sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, membuat semua orang udah gak asing lagi sama yang namanya gadget. Semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua, dan bahkan batita, udah bisa main gadget sekarang. Banyak yang bisa kita lakukan dengan gadget. Contohnya dari yang sederhana bisa main game, refreshing, atau mungkin belanja online, dan juga nonton video nih, nonton YouTube, nonton film, atau bahkan maraton drama Korea. Ada juga orang yang menggunakan gadget untuk belajar dan juga bekerja, apalagi saat pandemi kayak gini ya. Kita banyak menggunakan gadget untuk video call dan juga conference lainnya. Sehingga muncul istilah bahwa kita itu nggak bisa hidup tanpa yang namanya gadget siang dan malam. Ayo ngaku, ada nggak nih yang pernah kayak gini? Nah, jadi di video kali ini aku mau bahas gimana sih pengaruh gadget ini terhadap tidur kita. Ada dua kelompok orang nih. Kelompok pertama, kelompok orang-orang yang bisa begadang di depan laptop atau handphonenya, di mana mereka lagi belajar, lagi nonton video, nonton YouTube, nonton film, atau nonton drakor, atau bahkan scroll-scroll sosial media, mereka bisa begadang sampai pagi. Tapi ada juga kelompok kedua, di mana mereka baru 5 menit lihat laptop, lihat handphone, bisa langsung ketiduran. Jadi yang mana nih pengaruh gadget yang benar? Apakah kelompok pertama, jadi gadget itu bikin kita susah tidur? Atau kelompok kedua, di mana gadget itu bisa bikin kita gampang tidur? Kalian kelompok yang mana nih? Komen di bawah ya. Nah, buat tahu mana yang benar, kita harus tahu nih dasar-dasar teorinya. Dimulai dari yang pertama, apa sih tidur itu? Tidur didefinisikan sebagai keadaan tidak sadar di mana kita dapat dibangunkan dengan stimulus sensorik ataupun stimulus lainnya. Baik kuantitas ataupun kualitas tidur sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan juga mental. Apalagi terhadap kita, mahasiswa ataupun pelajar, gangguan tidur ini dapat berpengaruh terhadap kinerja akademis kita. Yang kedua, kenapa sih kita bisa tidur di malam hari, tapi kita bisa terjaga di siang hari? Bagian besar dari teman-teman udah gak asing lagi sama yang namanya blue light. Blue light ini merupakan sinar spektrum cahaya yang bisa ditangkap, yang bisa dilihat oleh mata manusia. Blue light ini memiliki panjang gelombang yang rendah, tapi memiliki energi yang sangat besar. Blue light ini salah satunya dihasilkan oleh matahari, sehingga kita pun dapat terjaga dan fokus pada siang hari. Nah, pada saat matahari terbenam, saat blue light sudah berkurang, tubuh kita akan memproduksi hormon melatonin. Hormon melatonin ini diproduksi oleh pineal gland. Secara anatomis, pineal gland ini merupakan bagian dari epitalamus, berukuran kecil, berbentuk kerucut, dan terhubung dengan diencephalon melalui pineal stalk. Pineal gland ini terletak posterior dari midbrain, kemudian berada di antara superior commissure, bagian superiornya ada habenular commissure, dan bagian inferiornya ada posterior commissure. Melatonin yang diproduksi oleh pineal gland ini pada keadaan darkness dapat menyebabkan hipoglikemi. Melatonin ini juga dapat mempengaruhi aktivitas ritmik dari hipotalamus dan juga jaringan endokrin lainnya, atau yang kita sebut circadian rhythm. Circadian rhythm ini simpelnya adalah keadaan di mana tubuh kita dapat mendeteksi kapan kita harus tidur, kapan kita harus bangun, dan kapan kita harus makan. Selain itu, melatonin juga dapat mempengaruhi suhu dan juga tekanan darah. Selain itu, melatonin juga dapat mempengaruhi kadar hormon lainnya. Contohnya, melatonin ini dapat mengurangi kadar hormon dopamin, di mana dopamin merupakan hormon yang berfungsi untuk menjaga agar tubuh kita tetap terjaga.
Area lain yang juga berpengaruh untuk aktivitas tidur kita ada yang namanya raphe nuclei. Raphe nuclei ini berada di bagian lower dari pons dan juga medula oblongata. Raphe nuclei ini fungsinya untuk mensekresikan serotonin yang merupakan prekursor dari melatonin. Ada juga yang namanya Reticular Activating System atau RAS. RAS ini menjaga agar kita tetap wakefulness, tetapi lama-kelamaan setelah beberapa jam RAS ini aktif, RAS juga akan fatigue dan akan menyebabkan sleep promoting effect. Yang ketiga, ada nggak sih bagian dari gadget ini yang dapat mengganggu atau mendukung tidur kita? Yang pertama, sebagian besar sinar dari gadget ini merupakan blue light. Seperti yang tadi telah kita bahas, sinar biru ini dapat menurunkan sekresi melatonin, sehingga dapat menyebabkan kita sulit untuk tidur. Yang kedua, aktivitas yang kita lakukan dengan gadget ini, meskipun kita anggap sebagai aktivitas ringan atau sekedar refreshing seperti nonton film, video call, atau scroll-scroll sosial media, meskipun itu merupakan aktivitas yang menurut kita ringan, tetapi untuk otak kita, aktivitas tersebut tetap dianggap sebagai aktivitas yang membutuhkan tubuh kita untuk tetap terjaga. Sehingga otak kita pun tidak bisa beristirahat atau rileks dan kita pun kesulitan untuk memulai tidur. Apalagi aktivitas yang seperti belajar atau bekerja, itu pun akan mengundang stres yang menyebabkan kadar melatonin kita turun dan kita pun juga akan kesulitan untuk memulai tidur. Untuk aktivitas yang ringan saja otak kita tetap alert, tetap terjaga, apalagi untuk aktivitas yang sangat membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Yang ketiga, suara notifikasi dari chat ataupun telepon dan juga notifikasi lain, bahkan suara jam dinding pun dapat mengganggu konsentrasi kita. Yang keempat, kenapa media elektronik ini dapat mengganggu tidur kita dikaitkan dengan ketidaknyamanan fisik. Kadang kita terlena atau bahkan lupa waktu saat menggunakan gadget ini. Apalagi saat bermain game nih, bisa berjam-jam. Nah, akibatnya dapat terjadi nyeri otot ataupun sakit kepala yang dapat mengganggu tidur kita. Lalu, apa sih yang akan terjadi kalau aktivitas ini kita biarkan terus-menerus? Dilihat dari fungsinya sendiri, tidur ini berfungsi untuk yang pertama, untuk maturasi sel saraf. Yang kedua, untuk memfasilitasi learning dan juga memori. Yang ketiga, untuk aspek kognitif. Yang keempat, untuk pembersihan sisa-sisa metabolisme akibat pengaktifan sel saraf pada keadaan awake. Dan yang kelima adalah untuk konservasi energi metabolisme. Nah, gangguan tidur ini dapat berakibat terhadap aspek psikis ataupun fisik kita. Untuk aspek psikis sendiri dapat menyebabkan kita mudah marah, stres, ataupun bahkan depresi. Sedangkan untuk aspek fisiknya, dapat mengakibatkan kita cepat lelah karena energi tidak disimpan. Kemudian dapat menyebabkan gangguan metabolisme seperti diabetes dan obesitas. Selain itu juga dapat menyebabkan penurunan konsentrasi sehingga untuk learning dan juga memori kita akan agak terganggu. Selanjutnya ini nih yang paling penting. Gimana sih cara ngatasinnya? Beberapa ahli menyarankan agar kita tidak menatap layar selama 1-2 jam sebelum tidur. Atau kita dapat menggunakan night mode agar blue light yang dipancarkan semakin sedikit. Atau kita dapat menggunakan alternatif kacamata filter untuk blue light. Selain itu, terdapat juga beberapa aktivitas non-spesifik untuk mendukung proses tidur ini, yang kita sebut sebagai sleep hygiene. Contohnya, beberapa sleep hygiene yang pertama adalah bangun dengan waktu yang sama setiap hari. Hal ini akan membuat tubuh kita terbiasa dengan schedule seperti itu. Yang kedua, hindari zat-zat yang dapat menstimulasi central nervous system seperti kafein, nikotin, alkohol, ataupun stimulan lainnya. Yang ketiga, hindari stimulasi atau berolahraga menjelang tidur, tetapi ganti dengan meditasi. Kemudian yang keempat, hindari mandi dengan air dingin, tetapi mandilah dengan air hangat agar tubuh kita menjadi rileks. Yang kelima, hindari makan makanan berat sebelum tidur.
Yang keenam, menjaga agar lingkungan tempat kita tidur tetap nyaman, seperti meredupkan lampu ataupun memutar musik-musik yang dapat merelaksasi tubuh kita. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan kita bisa terus menjalankan pola hidup sehat. Dan sebagai penutup, ditutup dengan quotes nih dari penyanyi yang udah gak asing lagi, yaitu Beyonce. Having peace, happiness, and healthiness is my definition of beauty, and you can't have any of that without sleep. Jadi, jangan lupa jauhkan gadget sebelum tidur ya. See you on the next video. Bye-bye.